Hello guys people, saya Vian. Di video kali ini kita akan bahas mengenai iPhone SE, salah satu produk iPhone yang agak berbeda. Kombinasi body old generation iPhone dengan jeruan new generation, berkat chip A13 Bionic-nya yang setara dengan iPhone 11 Pro. Di video ini saya akan jelaskan di manakah tepatnya posisi iPhone SE ini di tahun 2021 ini. Cocok buat siapakah iPhone SE ini? Mengingat harga resmi iBox-nya udah semakin murah saat ini. Jadi saya beli iPhone SE ini baru segel dan garansi resmi iBox. Kalau pas rilis tahun lalu harga resmi yang versi 64GB-nya ada di harga 8 juta, saat ini saya dapat harga di 6,1 jutaan aja, selisihnya hampir 2 juta. Saya beli di Tokopedia dengan bandrol harga 6.450.000 dan masih dapat potongan cashback 300.000. Jadi final price-nya cuma 6.150.000 aja sekarang. Oke, langsung kita buka aja boxnya. Dan inilah iPhone SE 64GB dengan warna white. Seperti yang saya bilang di awal, iPhone SE ini punya body old generation layaknya iPhone 8. Jadi buat di tahun 2021 yang trennya punya body dan layar yang semakin gede, iPhone SE ini benar-benar terasa sangat compact banget di genggaman tangan kita. Apakah masih nyaman dan relevan bodi kecil dengan layar Retina 4,7 inch ini kalau kita pakai buat daily driver? Jawabannya adalah relatif. Jadi beberapa tahun yang lalu saya adalah pengguna iPhone 7 yang saya pakai buat daily driver sampai 2 tahun lamanya. Dan saat ini saya udah ganti ke iPhone 11 Pro Max yang punya bentang layar jauh lebih luas. Jujur aja kalau masalah experience iOS, setiap seri iPhone itu hampir sama. Bedanya yang paling krusial jelas di besar kecilnya layarnya. Dengan layar sekompak ini, jauh lebih cocok dan nyaman kalau buat kalian yang banyak pakai smartphone bener-bener hanya untuk komunikasi dan interaksi, seperti chatting, sosmed, dan email. Sebagai sarana buat cek notifikasi, jujur aja sangat nyaman sekali buat dipakai. Apalagi pengoperasiannya juga cuma butuh satu genggaman tangan aja. Karena ini adalah device yang sangat ringan, kompak, dan muat di semua jenis kantong. Buat kebutuhan fotografi juga masih sangat bisa diandalin, khususnya kalau cuma buat update-update status di sosmed. Fotografinya masih lebih dari cukup sampai saat ini, apalagi kualitas di mode portraitnya masih bagus banget lah. Begitu juga dengan video recordingnya yang masih sangat-sangat memuaskan, meskipun dihasilin oleh iPhone dengan bodi sekecil ini. Bahkan juga tetap smooth buat recording di resolusi 4K. Kualitas video selfie-nya juga istimewa. Intinya urusan kamera dan video masih sangat bisa diandalin dan lebih dari cukup buat penggunaan casual dan sosial media. Untuk penggunaan baterainya sendiri meskipun masih kecil banget size-nya, tapi kalau daily driver hanya untuk penggunaan casual komunikasi, sosial media, dan sebagai notifikasi, baterai iPhone SE ini masih cukup mumpuni dan masih bisa diandalin buat sehari. Dan untuk waktu charge 18 watt-nya kira-kira butuh waktu 1-1,5 jaman aja. Tapi kalau kebutuhanmu lebih banyak untuk sarana entertainment, gaming, dan produktivitas berlebih seperti konten kreator atau video editing, jujur aja iPhone SE ini nggak cocok buat kamu. Meskipun secara performa chip sebenarnya itu semua bukan masalah, tapi masalahnya ada di kapasitas baterai dan layarnya. Kalau cuma buat nonton YouTube masih sama sekali nggak problem dan masih hemat daya. Suaranya pun juga masih oke buat bodi sekecil ini. Tapi pas saya tes buat main PUBG, layar sekecil ini jelas bikin nggak nyaman buat aim dengan semua button yang sangat berdekatan. Parahnya lagi cuma 30 menit permainan baterainya bisa berkurang 15-20%, yang mana bakal boros banget kalau buat mainin game dalam waktu lama. Begitu juga kalau buat recording video atau video editing, meskipun bodinya nggak terasa terlalu panas, dan chip Bionic A13-nya mampu nge-handle semua kinerja berat, tapi baterainya yang kecil ini bakal sulit ngimbangin bagi kamu yang punya produktivitas ekstra. Jadi sebenarnya agak lucu juga, iPhone SE ini memang punya chip yang sangat powerful, tapi jadi kurang begitu kepake optimal karena terbentur ke urusan baterainya yang terlalu kecil. Ibarat kata jadi kayak kenikmatan sesaat aja, alias nggak bisa berlama-lama. Tapi ingat ya, seperti yang saya jelasin tadi, kalau cuma buat pemakaian casual, komunikasi, sosmed, dan sarana notifikasi, iPhone SE ini sangat-sangat bisa diandalin dan termasuk hemat banget dayanya. Karena di posisi idle, meskipun banyak notif yang masuk ke iPhone ini, hampir sama sekali nggak konsumsi daya di baterai kita. Bahkan di posisi baterai yang cuma tinggal 1% aja masih bisa tahan lama padahal notifikasi masih terus berjalan.
Secara storage memang 64GB itu udah nggak mumpuni lagi buat tahun 2021 yang mana size aplikasi dan games juga udah makin gede. Makanya kalau kamu beli yang 64GB dengan alasan ekonomis, memang cocoknya juga dipakai buat kebutuhan casual aja. Jangan digenjot buat main Genshin Impact karena memang kurang cocok juga secara fungsi. Solusi storage-nya ya nambah langganan iCloud aja, setidaknya yang 45.000 per bulan udah bisa dapat storage iCloud sebesar 200GB. Udah lebih dari cukup kalau cuma buat simpen koleksi-koleksi foto dan video. Sekali lagi untuk alasan ekonomis ya. Tapi kalau duitmu memang berlebih-lebih, ya silahkan ambil iPhone 12 Pro Max yang 512GB langsung. Nggak perlu habisin waktu nonton video ini. Jadi apa kesimpulannya? Kalau buat saya yang udah pakai iPhone 11 Pro Max, iPhone SE ini jelas nggak bisa ngegantiin produktivitasnya. Dan lebih cocok sebagai HP kedua aja dan sarana notifikasi, cara referensi, dan komunikasi. Sedangkan kalau produktivitas ya masih tetap bisa diandalin yang layarnya gede dan baterainya juga gede. Tapi kalau memang budget mepet, pengen ngerasain iPhone experience dan yang memang kamu cari sesuai dengan apa yang saya sebutin tadi, maka iPhone SE ini cocok buat kamu beli sekarang mengingat harganya yang udah nyentuh di angka 6 jutaan aja. Soalnya dengan harga 6 jutaan ini, iPhone SE ini menurut saya masih sangat worth it mengingat ini adalah salah satu iPhone paling compact yang punya jeroan bagus, kualitas kamera yang masih sangat bisa diandalin, tapi dengan harga yang paling ekonomis buat Apple product family saat ini. Oke, segitu dulu referensi videonya. Semoga bisa ngebantu kamu nentuin pilihan. Saya Vian, see you in the next videos.